Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Indrianingsih, mahasiswa Poltekkes Kemekes Mataram, Prodi D3 Kebidanan dengan NIM P0714020034. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi pada wanita. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Kita akan mengenal organ bagian luar dan organ bagian dalam. Posisi yang kita lihat adalah tampak depan, samping, dan bagian dalam. Nah, berikut gambaran dari tampak depan. Yang pertama ada mons pubis, letaknya di bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Di bagian ini, rambut kemaluan akan tumbuh. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika berhubungan intim. Selanjutnya, ada klitoris. Bentuknya kecil seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap rangsang. Klitoris ini sangat berperan dalam berhubungan intim. Selanjutnya, ada lubang uretral. Fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretral berada tepat di bawah dari klitoris. Selanjutnya, ada lubang vagina. Berada di bawah lubang uretral. Fungsinya lubang ini menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah menstruasi dan kopulasi. Selanjutnya, ada lubang anus, tempat keluarnya feses. Jadi, pada setiap wanita yang normal akan mempunyai 3 lubang, yaitu uretral, vagina, dan anus. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Labia minora akan mengkerucut pada bagian klitoris. Selanjutnya ada labia mayora. Labia ini bentuknya tebal dari labia minora. Pada labia ini dapat tumbuh rambut, mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Sekarang kita akan melihat organ reproduksi wanita dari samping ya. Coba perhatikan baik-baik. Apakah kalian sudah menemukan organ reproduksinya? Ya, organ reproduksinya berada di bagian tengah. Di gambar ini terletak di antara kantong kemih dan usus besar bagian bawah. Dari bagian luar ada lubang vagina, kemudian masuk ke dalam hingga sampai ke uterus. Oke deh, yuk kita bahas organ bagian dalam. Nah, ini organ bagian dalamnya. Yuk kenali satu persatu. Yang pertama ada ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu. Biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan. Ketika dia mulai memasuki masa pubertas, maka setiap folikel-folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Selanjutnya ada fimbriae, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan. Posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima, sel telur akan dialirkan ke tuba Fallopi. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba Fallopi terdapat banyak silia yang bergerak searah. Nah, fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba Fallopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Selanjutnya ada uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Seiring fetus yang semakin besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus.
Selanjutnya ada fundus. Fundus adalah bagian atas dari uterus. Nah, dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan pada bagian tengah adalah myometrium yang terdiri dari 3 lapisan otot polos. Selanjutnya, lapisan yang paling dalam adalah endometrium. Pada lapisan ini setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi. Embrio akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh. Kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Kemudian, lapisan yang paling luar adalah perimetrium. Nah, selanjutnya ada serviks. Serviks adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Selanjutnya ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat ovulasi. Nah, itu adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.